yang terhormat Ketua Tim Promotor dan anggota Tim Promotor, yang terhormat Tim Oponen Ahli, yang terhormat representatif guru besar, yang terhormat kamu hadirin tamu-tamu sekalian. Baiklah, saya akan langsung membacakan laporan pertanggungjawaban akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Ketua Sidang, perkenankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan paparan tentang hasil penelitian dan penulisan disertasi dengan judul Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. A. Latar belakang. Negara agraris seperti Indonesia telah melakukan percepatan pembangunan melalui skenario pengembangan industri tanpa memperkuat sektor pertanian terlebih dahulu. Ternyata, pada perjalanannya mudah terpuruk dan sukar pulih. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan penggerak perekonomian nasional selama ini dan dapat diandalkan di masa yang akan datang. Masalahnya, akhir-akhir ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan pangan akibat meningkatnya jumlah penduduk, menyempitnya kepemilikan lahan pertanian, pengolahan lahan makin tidak berwawasan lingkungan, sehingga lahan-lahan semakin menyempit. Oleh sebab itu, saat ini Indonesia harus mematapkan skenario pembangunan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kebijakan pertanahan selama pemerintahan Orde Baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau Economic Growth Development yang ditujukan dalam program ekstensifikasi tanah hak guna usaha, meskipun sempat menggoreskan prestasi, akan tetapi ternyata belum dapat menuntaskan masalah kemiskinan. Ternyata bagi rumah tangga pertanian, kebijakan tersebut berdampak pada makin sempitnya luas tanah pertanian, bahkan banyak rumah tangga pertanian kehilangan tanah pertanian. Selain kebijakan ekstensifikasi hak guna usaha, penyempitan tanah pertanian rumah tangga pertanian disebabkan pula oleh fragmentasi tanah. Adanya fragmentasi tanah pertanian ini dapat menimbulkan suatu proses pemeratan atau pemiskinan. Pada awalnya petani mempunyai tanah pertanian yang luas, kemudian rumah tangga atau keluarganya bertambah. Akhirnya tanah pertanian bersangkutan diwariskan, dijual, dihibahkan, dikapling, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan keturunannya. Pada akhirnya tanah pertanian yang luas tadi menjadi kecil-kecil dan berserak sehingga timbullah agriculture ladder, yaitu petani pemilih setahap demi setahap menjadi petani penggarap, lalu penyakap, kemudian menjadi perhutani, suatu proses pemiskinan yang terus-menerus berjalan. Mengingat pertumbuhan produksi beras selama 10 tahun terakhir hanya 1% per tahun, di bawah rata-rata pertumbuhan rata-rata penduduk per tahun, sehingga produksi beras dalam negeri belum mampu menutupi kekurangan 5% kebutuhan yang harus diimpor dari luar negeri. Analisis sistem secara dinamis menunjukkan di Indonesia akan terjadi defisit ketersediaan 7,15 juta ton per tahun pada tahun 2015, dan prediksi kebutuhan beras dan lahan di tahun 2030 meningkat. Upaya untuk mengembalikan bangsa Indonesia dari kondisi kerentanan pangan berupa soft trend seasonality adalah merupakan rekayasa sosial sebagai upaya mengembalikan individu atau komunitas agar mandiri menuju kedaulatan pangan bangsa dan penguasaan kapital di lingkungannya. Upaya pemerintah mendukung kesinambungan pertanian telah dibuktikan dalam bentuk regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berkaitan dengan penataan ruang kawasan perdesaan dalam menjalankan proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang perdesaan tidak terlepas dari pengaturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani, pengaturan pangan, pengaturan desa, yang kesemuanya memiliki porsi untuk diakomodir dalam konsep penataan ruang kawasan perdesaan ke depan. Agar pembangunan nasional berjalan dengan sistem perencanaan terpadu, maka kata harmonisasi melalui upaya menyelesaikan dan menyeimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang lebih tinggi, sederajat, rendah, maupun hal di luar peraturan perundang-undangan seperti kearifan lokal agar tidak tumpang tindih dan bertentangan. Identifikasi permasalahan.
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah adalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan pengaturan kebijakan nasional penataan ruang kawasan perdesaan berkaitan dengan upaya perlindungan dan penyediaan lahan pertanian untuk tanaman pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana hambatan pelaksanaan pengaturan kebijakan nasional penataan ruang kawasan perdesaan berkaitan dengan upaya perlindungan dan penyediaan lahan pertanian untuk tanaman pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimanakah harmonisasi pelaksanaan pengaturan kebijakan nasional penataan ruang kawasan perdesaan terhadap upaya perlindungan lahan pertanian untuk tanaman pangan berkelanjutan dan upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. C. Kerangka pemikiran. Yang pertama, teori hukum kesejahteraan diletakkan sebagai grand teori, menempatkan tanggung jawab negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelangsungan generasi yang akan datang. Konsep negara hukum kesejahteraan Indonesia jika dikaitkan dengan konsep penataan ruang kawasan perdesaan berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bagaimana kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Kemudian teori hukum penataan ruang sebagai middle rank teori menempatkan pembangunan yang baik memerlukan perencanaan pembangunan yang matang dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mewujudkan tujuan negara yang adil dan makmur. Instrumen tata ruang baik pada tataran perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan antar generasi, keberlanjutan sumber daya alam dan sumber-sumber daya pendukung kehidupan rakyat sepenuhnya. Selanjutnya, teori hukum pembangunan diletakkan sebagai applied teori, menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sarana utama, fungsi dan peran penyelaras peraturan perundang-undangan untuk menunjukkan arah pembangunan yang tertib dan teratur melalui perencanaan sebagai proses penentu tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Peraturan perundang-undangan tersebut harus berdaya guna dan berguna melalui peranan dan fungsi hukum dalam pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh negara senantiasa berkaitan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum diharapkan berfungsi sebagai pembuka jalan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat atau pembangunan, hukum tidak hanya dipahami sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga lembaga-lembaga, institusi, dan proses-proses untuk mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan serta berfungsi menjadi alat pengatur atau sarana pembangunan sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan. D. Metode penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yang pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan atau state approach, pendekatan konseptual approach, pendekatan perbandingan atau comparative approach. Jenis penelitian hukum ini terdiri dari 3 spesifikasi penelitian, yaitu eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Selanjutnya, hasil penelitian. 1. Pelaksanaan pengaturan penataan ruang kawasan perdesaan. A. Rencana pengembangan sistem perdesaan, sistem pusat kegiatan. Untuk pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah, pusat pelayanan lingkungan meliputi Kecamatan Merigi Sakti, Kecamatan Merigi Kelindang, Kecamatan Bang Haji, Kecamatan Pematang 3, dan Kecamatan Pondok Kubang. Untuk pemerintahan Kabupaten Kahur, Kecamatan Padang Buci, Kecamatan Pelang Tengah, Kecamatan Padang Buci, Kecamatan Lungkang Kule, kemudian Kecamatan Kahur Tengah, dan Kecamatan Tetap. Untuk pemerintahan Kabupaten Garut, Kecamatan Cisompet, kemudian Kecamatan Talego, Kecamatan Cisewu, Kecamatan Caringin, Kecamatan Mekar Mukti, Kecamatan Bayongyong, Kecamatan Cilawu, Kecamatan Cigeduk, Kecamatan Cisurupan, Kecamatan Semarang, Kecamatan Pasirwangi, Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Pangatikan, Kecamatan Sukawening, Kecamatan Sucinaraja, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan Leles, Kecamatan Kadungora, Kecamatan Duwigong, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Kersamana, Kecamatan Cibiuk, Kecamatan Balubur, Limbangan, Kecamatan Selawi, Kecamatan Malombo.
D. Untuk pemerintahan Kabupaten Majalengka meliputi Kecamatan Sindang, kemudian Kecamatan Sindang dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial umum, komersil, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan, peternakan yang melayani kegiatan skala antar desa. Sementara Kecamatan Malusma dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pembangunan, pertanian. Kemudian B. Pengembangan kawasan pedesaan, pengembangan agropolitan. Khusus untuk pemerintahan Kabupaten Tengah menetapkan Ibu Kota Kecamatan Merigi Sakti sebagai pusat agropolitan. Pemerintah Kabupaten Kaur menetapkan Desa Maji, Kecamatan Kaur sebagai kawasan agropolitan. Sementara Kabupaten Garut menetapkan 6 KSK agropolitan yang meliputi Kecamatan Cisurupan, Kecamatan Cikajang, Kecamatan Cigeduk, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Pasewangi, Kecamatan Bayombong. Sedangkan pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan Kecamatan Ligung dan Kecamatan Lemasugi sebagai kawasan agropolitan. Yang kedua, pelaksanaan pengaturan pelindungan lahan pertanian berkelanjutan. Faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian. Yang pertama adalah permintaan lahan terus meningkat. Yang kedua, kebijakan alih fungsi lahan tidak tegas atau konsisten. Yang ketiga, efek generasi kedua. Yang keempat, fragmentasi lahan pertanian. Yang kelima, faktor keuntungan dan risiko relatif usaha tani. Yang keenam, degradasi fungsi lahan sawah. Selain itu terdapat juga pola alih fungsi lahan pertanian yang terjadi secara sistematis dan yang terjadi secara sporadik. 3. Pengaturan kebijakan pangan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Setidaknya terdapat 4 unsur ketahanan pangan yang harus dipenuhi. Yang pertama, terpenuhi pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, terpenuhi pangan dengan kondisi yang aman, terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau. Tindakan yang dilakukan melalui upaya-upaya penguatan internal, yaitu penguatan kelembagaan struktural, pembangunan lembaga cadangan pangan daerah, penguatan Dewan Ketahanan Pangan, dan peningkatan kepedulian pemerintah daerah terhadap ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Penguatan eksternal yaitu peningkatan produksi, mencegah alih fungsi lahan, diversifikasi pangan. Kemudian mengatur pertumbuhan penduduk, menjaga kelestarian fungsi lahan sawah, membuat dan memperbaiki irigasi, memberi subsidi pupuk dan bibit unggul kepada petani, membuat kawasan sentra produksi, dan lain sebagainya. 4. Pembangunan pertanian di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain. Visi pembangunan pertanian Indonesia adalah terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani. Adapun sasarannya adalah pertama, mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal, meningkatkan dan memantapkan swasembada pangan berkelanjutan, menumbuh kembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Negara-negara pembanding dimaksud adalah negara Thailand, India, dan Jepang yang secara representatif masing-masing negara anggota ASEAN, negara berpenduduk padat, dan negara maju. Dengan kata lain, Thailand dan India dapat dianggap sebagai acuan dari sesama negara berkembang terkait dengan aspek eksistensi institusi dan demografi, sedangkan Jepang dijadikan referensi negara maju dalam hubungannya dengan unsur ekspektansi. Beberapa petikan yang dapat diambil dari beberapa negara tersebut. Yang pertama adalah negara Thailand. Ada 3 aspek pokok. Yang pertama, penanganan keamanan pangan melalui penerapan GAPS atau Good Agricultural Practice dan GHPS Good Handling Practice. Yang kedua, proses pembinaan petani berbasis pengetahuan atau knowledge base, baik teknologi maju dan penyuluhan maupun tradisional atau local wisdom. Ketiga, prinsip kecukupan, sufisiensi dan kemandirian, self-reliance. Selain itu terdapat program pemberian kartu kredit untuk petani, reformasi lahan pertanian, dan hak atas tanah. Sementara dari India, khususnya pangan dan logistik, memiliki perusahaan negara sendiri seperti Food Corporation of India atau FCI, pengembangan infrastruktur khususnya irigasi, sistem penyuluhan melalui call center system, fasilitasi kredit dengan bunga rendah, kemudian penggunaan bibit unggul hibrida, penyediaan peralatan penantian biaya murah, pengembangan industri pengolahan makanan, pembinaan petani secara headline,
kemudian penyediaan kredit lunak bagi petani, pengembangan koperasi. Sementara dari Jepang ada beberapa hal yang bisa diambil. Pertama, memperhatikan keseimbangan antara industrialisasi dan pembangunan pertanian. Yang kedua, menjaga sumber daya pertanian khususnya lahan pertanian potensial dan generasi muda pertanian. Ketiga, menjadikan penelitian dan pengembangan sebagai kebutuhan dalam pembangunan pertanian. Keempat, cukup, Saudara Provinus. Silakan mempersiapkan diri. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada tim penguji apakah dapat menerima presentasi Saudara Provinus dan melanjutkan sidang ini. Terima kasih. Saudara Provinus, dengan telah diterimanya presentasi saudara, maka menjadi tugas saudara untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang. Kesempatan pertama, saya selaku ketua tim promotor akan mengajukan pertanyaan. Saudara Provinus, mau minum dulu, silakan. Baik, ada dua hal. Berbicara alih fungsi lahan, kalau kita lihat dalam Undang-Undang 41 2009 mengenai perlindungan lahan pertanian, pasal 44 ayat 1 itu secara tegas melarang terjadinya alih fungsi lahan. Meskipun kemudian oleh ayat 2 dari pasal itu dibukakan kembali bahwa larangan alih fungsi lahan itu dapat terkecualikan kalau memang itu untuk kepentingan umum. Nah, kalau kita merujuk mengenai kriteria kepentingan umum itu, kita lihat dalam Undang-Undang 2 2012, ruang lingkup kepentingan umum itu justru titik beratnya adalah dalam pembangunan infrastruktur. Berbeda misalnya dengan Kepres 55, itu masih titik beratnya tidak infrastruktur, tapi mulai Perpres 36, Perpres 65, dan Undang-Undang 2 2012 itu menunjukkan titik berat kepentingan umum itu adalah justru di infrastruktur. Sehingga faktanya kita bisa lihat seolah-olah Undang-Undang 41 2009 itu menjadi sesuatu yang melegalisir terjadinya, menjadi aturan yang melegalisir terjadinya alih fungsi lahan. Nah, bagaimana pemikiran saudara terkait hal ini? Apakah memang perlu ada penyempurnaan atau perbaikan terhadap Undang-Undang 41 ini, atau apakah Undang-Undang 2 2012 itu kemudian perlu ditekankan kriteria kepentingan umum yang lebih baik? Nah, kedua, terkait dengan kalau kita lihat dari perspektif pengetahuan ruang. Nah, perlindungan lahan pertanian ini harus dilakukan dengan menetapkan kawasan peruntukan pertanian itu sebagai kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis. Kita bisa lihat misalnya dalam pasal 66 PP 26, kemudian kita lihat juga di PP 13 2007. Tapi menetapkan kawasan pertanian itu sebagai kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis itu sejauh ini belum jalan. Kira-kira pemikiran saudara bagaimana ke depannya terkait khususnya dengan penataan tata ruang kawasan pedesaan? Dua hal itu. Silakan. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ida Nurlinda. Baiklah, Prof. Betus coba menjelaskan. Yang pertama, alih fungsi lahan menurut Undang-Undang 41 2009 tentang perlindungan lahan pertanian, khususnya pasal 44 ayat 1 dan ayat 2, terdapat kontradiksi yang sangat signifikan. Yang pertama, pada ayat 1 undang-undang tersebut melarang, kemudian ayat 2 memberikan pengecualian. Jadi sebenarnya kalau menurut pemikiran saya ada dua hal yang perlu dilakukan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Artinya pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 2 tentang pengecualian tersebut boleh dilakukan alih fungsi lahan pertanian ya untuk kepentingan infrastruktur, dengan catatan bahwa
pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah itu harus menyiapkan lahan pengganti. Lahan pengganti yang luasannya sama, kemudian tingkat kesuburannya sama dengan infrastruktur yang sama di daerah alih fungsi yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat jika ada perbaikan, ada perbaikan. Jadi perlu melakukan perbaikan terkait dengan kriteria-kriteria yang terdapat dalam ayat 2. Kriteria-kriteria tersebut boleh dilakukan alih fungsi lahan, tapi bukan untuk kepentingan infrastruktur, tapi untuk kepentingan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi dia bisa menambah kawasan pertanian pangan berkelanjutan, bisa lahan pertanian pangan berkelanjutan, bisa lahan pertanian cadangan pangan berkelanjutan. Itu menurut saya yang pertama. Yang kedua, mengenai penataan ruang kawasan budidaya strategis. Nah, berdasarkan PP 26 ya, pasal 66, kemudian PP 13, sebenarnya ini sudah sejalan dengan model yang saya tawarkan, Bro. Model yang Promopendus tawarkan. Jadi saya menawarkan model, ada 3 model. Yang pertama model pertanian desa, itu searah, berpencar, kemudian bertumpuk, kemudian itu disertai dengan peruntukan kawasannya. Peruntukan kawasan itu untuk memproteksi apa? Ya kawasan budidaya secara strategis tersebut. Tetapi ini harus disesuaikan dengan kabupaten-kabupaten masing-masing, karena kabupaten dan kota tidak semuanya memiliki lahan pertanian yang merata. Ada kota yang di bawah 30%, ada juga kabupaten yang malah lebih dari 30%. Nah, menurut saya bagaimana mengoperasionalisasikan konseptualisasi dari Trinity Protection of Sustainability konsep ini agar kawasan budidaya strategis ini bisa berjalan di penataan ruang kawasan perdesaan di Indonesia. Terima kasih, Bro. Selanjutnya saya persilakan Saudara Dr. Citra Soekarno SH, selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Saudara Promopendus, perhatikan ya, saya ada 2 hal yang perlu saudara jelaskan lebih lanjut ya. Pertama yang menyangkut saran yang saudara berikannya, dan saran kedua itu ya, yang nomor 2 bahwa konseptualisasi dan model pertanian dan pembentukan itu dan seterusnya ya, ini bagaimana secara realitasnya ya, secara realnya saran ini bisa dilakukan dan bagaimana proses dan mekanismenya ya. Yang kedua adalah yang menyangkut dalil yang saudara berikan ya. Ada 7 buah dalil, tapi saya mohon dari saudara dari yang pertama ya. Satu, rencana tata ruang merupakan dokumen resmi pemanfaatan ruang secara optimal dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, penjelasannya lebih lanjut dan konkretnya itu bagaimana? Silakan. Terima kasih pada Dr. Sukarwati W. SHCN. Baiklah, Promopendus berusaha menjawab. Yang pertama mengenai saran. Saran kedua adalah dalam disertasi Promopendus dijelaskan bahwa konseptualisasi dan model pertanian dan peruntukan kawasan yang ditawarkan dalam lampiran riset ini dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah desa dalam upaya mengarahkan penataan ruang kawasan wilayah atau RT/RW. Jadi secara sederhana menurut Promopendus yang pertama adalah yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan daerah tata ruang desa. Jadi kalau kita mengkaji dari teori penataan ruang secara top down,
ada lawannya adalah bottom up, dari bawah ke atas. Jadi menurut Promopendus perlu di backup dengan peraturan desa tentang penataan ruang. Nah, penataan ruang desa tersebut harus mengakomodir seluruh model dan konseptualisasi yang penulis sampaikan. Yang pertama, dalam model penulis menyediakan tiga komponen. Yang pertama, komponen untuk penataan pemukiman, fasilitas umum dan lain sebagainya. Yang kedua, Promopendus menawarkan peruntukan untuk pertanian, itu dibagi dua, pertanian untuk persawahan, kemudian pertanian untuk perkebunan. Kenapa dibagi perkebunan? Agar tidak terjadi alih fungsi lagi dari persawahan ke perkebunan. Karena secara sederhana nilai ekonomis dari persawahan itu keuntungannya lebih kecil daripada perkebunan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai dalil, mohon maaf. Yang pertama, rencana tata ruang merupakan dokumen resmi pemempatan ruang secara optimal dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa rencana tata ruang ini merupakan dokumen resmi untuk pemempatan secara optimal menuju kemakmuran masyarakat? Karena seringkali pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah kabupaten dan kota, tidak memahami bahwa rencana tata ruang ini selalu dilanggar, selalu ditabrak dengan dalih ya bisa jadi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum dan lain sebagainya. Makanya penulis menjadikan sebagai dalil bahwa rencana tata ruang itu merupakan dokumen resmi untuk perencanaan dan pemempatan ruang secara optimal dan berkelanjutan. Kenapa? Kalau rencana tata ruang yang sudah dikonsep, yang sudah dirancang selama 20 tahun itu dilaksanakan secara konsekuen oleh pemerintah daerah, maka tidak ada alasan bahwa Indonesia itu tidak makmur. Sekian, terima kasih. Itu yang bisa Promopendus sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Dr. Amiruddin Ahmad Dayal Imam SMH selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Saudara Promopendus, saya sebenarnya bangga pada Anda. Dalam situasi yang sulit, Anda bekerja keras untuk menyelesaikan disertasi. Tapi kebanggaan itu harus Anda buktikan sekarang. Baik ya. Di dalam halaman 412, kemudian Anda di dalam ringkasan pada halaman 156, saudara membuat skema. Skema mengintegrasikan perlindungan lahan, perlindungan petani, dan ketahanan dan kedaulatan pangan ke dalam RTR, rencana tata ruang wilayah. Jadi di dalam gambar itu, dalam skema itu, Anda ingin mengintegrasikan kebijakan. Ya. Kemudian kebijakan-kebijakan tadi Anda integrasikan di dalam RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, yang kemudian dirumuskan oleh para kepala daerah ke dalam RPJM. Ya. Saya sebenarnya pada ujungnya Anda sebut kepastian hukum. Padahal kita tahu RPJM maupun RPJP itu dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Apakah itu undang-undang, apakah itu perda.
Dengan demikian, sifat kepastian hukumnya itu sudah termaktub di situ. Nah, saya ingin jelaskan tercapainya kepastian hukum. Saya ingin Anda, Saudara Pamoja, menjelaskan tercapainya tujuan hukum itu dalam melalui peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Yang kedua, masih skema tadi. Teori hukum pembangunan mengenal teori input, proses, output, dan outcome. Sementara disertasi ini menyebutkan menggunakan teori teori hukum negara hukum sejahtera. Tentunya ujungnya adalah kesejahteraan, ya kan? Saya ingin katakan pada Anda, sebenarnya tujuan pembangunan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 adil dan makmur. Ya. Nah, apakah Anda yakin itu outcome-nya makmur kan? Adil dan makmur. Apakah Anda yakin Trinity Protection of Sustainability konsep yang Anda tawarkan itu akan tercapai adil makmur? Paham ya? Nah, ketiga, saya ingin juga tanya soal dalil yang Anda kemukakan. Saya tidak, tapi mungkin karena kita satu profesi, ya. Di dalam dalil nomor 5 Anda katakan, dalil nomor 6, benar, dalil nomor 5. Setiap pertemuan mutlak atas izin Allah. Saya setuju. Ya. Namun tidak semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga setuju. Kemudian Anda katakan bahwa dunia pendidikan yang baik merupakan satu-satunya pertemuan yang mendapat izin Allah sekaligus berlimpah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu berarti bahwa Anda tidak akan meninggalkan dunia pendidikan? Atau dengan kata lain Anda akan pindah ke lain hati? Silakan Anda jawab komentar Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Haji Amiruddin Dayan Imami SHMH. Romo Pendus mencoba untuk menjawab. Yang pertama mengenai tercapainya outcome dari integrasi perlindungan lahan, perlindungan petani, dan perlindungan pangan dalam rencana tata ruang wilayah melalui konsep Trinity Protection of Sustainability Concept. Yang Romo Pendus pahami adalah ketika sesuatu hal itu bersifat kebijakan, maka kebijakan tersebut harus dituangkan di dalam rencana pembangunan. Makanya ada di input itu ada tiga kebijakan. Yang pertama, kebijakan kedaulatan pangan, kebijakan perlindungan pemberdayaan petani. Yang ketiga, kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, ketiga kebijakan ini dalam prosesnya harus menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, kemudian harus terinclude juga di dalam Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kemudian selanjutnya dari output tersebut menghasilkan outcome. Outcome-nya apa? Ketika
rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten kota, rencana tata ruang wilayah desa atau adat, itu diproteksi dalam peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun peraturan perundang-undangan tingkat desa. Maka sudah memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum itulah sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di awal itu menjadi operasional. Menjadi operasional maksudnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut teori hukum pembangunan. Teori hukum pembangunan tadi disampaikan bahwa input output kemudian output outcome. Jadi antara input dan output itu ada proses. Antara output dan outcome itu adalah proses. Kalau tadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tujuan negara itu adalah adil dan makmur, maka tujuan dari integrasi perlindungan lahan, perlindungan petani, dan perlindungan pangan ke dalam rencana tata ruang wilayah ini atau dikenal dengan saya sebut Trinity Protection of Sustainability Concept ini adalah pada akhirnya keadilan bagi masyarakat petani dan kemakmuran bagi masyarakat petani. Nah, di sana nanti ketika keadilan bagi masyarakat petani kemudian kemakmuran terjadi pada masyarakat petani, maka apa yang ditakutkan pada kerentanan pangan itu tidak akan terjadi. Karena petani menjadi berdaya guna, mereka memiliki lahan, mereka mengelola lahan, kemudian mereka menghasilkan produksi dari lahan yang telah mereka olah. Itu terkait dengan teori hukum pembangunan. Di sini saya mengarahkan bagaimana peraturan perundang-undangan yang include dalam integrasi ini seperti perlindungan lahan. Itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, kemudian perlindungan petani Undang-Undang 19 2013, kemudian rencana tata ruang 26 2007, kemudian perlindungan lahan 41 2009 ini bisa dilaksanakan. Maksudnya undang-undang ini menjadi panglima di depan untuk menggiring proses dan arah dari pembangunan itu menuju masyarakat adil dan makmur tersebut. Itu yang kedua. Sebelum Anda teruskan, apakah itu berarti bahwa pekerjaan Anda belum selesai? Anda masih harus bekerja keras karena apa yang Anda dapatkan sekarang baru pada tingkat kesejahteraan. Padahal Undang-Undang Dasar mintanya adil pada waktu. Silakan lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Dr. Aminuddin Ahmad Dayan Imam SIMA. Promovendus merasa bahwa memang harus dilakukan riset lanjutan terhadap topik yang sama, kemudian objek diperluas untuk menghasilkan suatu konsep yang benar-benar operasional. Itu menurut Promovendus. Kemudian yang ketiga menyangkut dalil nomor 5. Setiap pertemuan itu mutlak atas izin Allah Subhanahu wa taala, namun tidak semua pertemuan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dunia pendidikan yang baik merupakan satu-satunya pertemuan yang dapat izin Allah Subhanahu wa taala sekaligus berlimpah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksudkan dari dalil ini bahwa ada pertemuan, setiap pertemuan itu mutlak atas izin. Tidak ada pertemuan yang tidak mendapat izin, tapi tidak serta-merta mendapat ridho Allah. Kenapa saya mengatakan, kenapa Promovendus mengatakan bahwa dunia pendidikan itu berlimpah ridho? Karena dunia pendidikan itu final word-nya bagus. Kalau menurut Shakespeare, to be or not to be, jadi atau tidak menjadi. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana menjadikan seseorang itu berdaya guna, kayak gitu, berhasil guna. Nah, dalam proses tersebut tentu berlimpah ridho, Pak. Menjadikan sesuatu yang kosong menjadi sesuatu yang berisi, sesuatu yang tidak mengerti menjadi sesuatu yang mengerti. Nah, proses-proses seperti ini, saya Promovendus meyakini bahwa ada proses-proses yang berlimpah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Promovendus mengatakan bahwa pertemuan dalam dunia
pendidikan ini berlimpah ridho Allah SWT. Jika tadi ditanyakan apakah tidak akan lari ke lain hati, Promovenus mengatakan bahwa karena orang tua Promovenus adalah guru SD dan keluarga kami adalah keluarga guru, Promovenus menetapkan hati untuk tetap di dunia pendidikan, mengamalkan seluruh ilmu yang Promovenus peroleh. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih kepada tim penyangga. Kesempatan pertama kami persilakan Profesor Dr. Oli Kastaman, SSIE, selaku representasi guru besar untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan ataupun bantahan. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang pertama, saya melanjutkan ucapan selamat saya yang kedua karena Anda berhasil lolos sampai sidang promosi doktor, dan pada akhir sidang tinggal menentukan apakah Anda lulus dengan memuaskan atau tidak. Nanti diatasinnya dari tanya jawab ini. Sebetulnya saya melanjutkan sedikit mumpung ingat yang ditanyakan oleh penanya terakhir, Pak Yayan tadi. Saya jadi ingat dalilnya, ya. Sebetulnya ada pada poin sebelum 3 dan 4, saya jadi teringat bahwa penelitian Anda ini menjadi penting. Kenapa? Kalau dalam filsafat ilmu mungkin Anda pernah belajar ada dalil nakli, dalil akli, ya. Sebelum 3-4 saya ingat sebuah ayat yang kira-kira bunyinya begini. Wa idza laqul ladina amanu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innamaa nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya mengingatkan tentang makna penelitian ini sebetulnya. Ini berkaitan dengan hukum. Manusia itu kalau diberitahu bahwa seharusnya tidak membuat kerusakan, tapi selalu dibantah bahwa sebenarnya tidak membuat kerusakan. Dibantah lagi, kerusakan itu muncul, tapi manusia tidak menyadarinya. Nah, ini sebetulnya ada poin plus di dalil sebelum 3 dan 4 yang nanti menjadi bagian penting dari penelitian Anda ini. Itu mungkin jadi bahan catatan Anda di dalil, mumpung saya ingat, ya, di surat Al-Baqarah yang Anda lihat lagi nanti. Masuk ke pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang saya akan ajukan kepada saudara Prof. dan saya tidak akan komentarinya dan juga tidak akan mendebat, tapi saya akan menilai jawaban yang diberikan. Yang pertama adalah ada 3 aspek yang saudara bahas dalam disertasi saudara, yaitu A. Penataan ruang kawasan pedesaan, yang ke B-nya, 2-nya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, dan C-nya kedaulatan pangan. Coba Anda jelaskan maksud dari masing-masing aspek tersebut sehingga ini menjadi penting dalam penelitian Anda, bahkan diangkat menjadi sebuah judul disertasi. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kira-kira menurut saudara Prof. model yang Anda kemukakan itu berlaku di mana? Di kota atau di kabupaten? Ya, itu pertanyaannya yang nomor 2. Yang nomor 3, terkait lahan pertanian pangan yang saudara tulis dan sebutkan dalam naskah disertasi. Saya pernah mengomentari pada ujian naskah disertasi yang lalu bahwa lahan pertanian pangan yang dimaksud sebaiknya ditulis menjadi lahan pertanian untuk tanaman pangan saja di judul disertasi. Tapi belum diubah, ya. Mengapa demikian? Karena terkait dengan pertanyaan, mengapa saudara lebih menekankan pertanian tanaman pangan, bukan lahan pertanian secara keseluruhan, mengingat apa yang terjadi saat ini pada kebanyakan lahan pertanian di Indonesia seringkali tidak dapat dipertahankan peruntukannya, bahkan kejadian yang akhir-akhir ini terjadi, pembakaran hutan misalnya di beberapa bagian daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga ke Papua, tidak bisa dipungkiri bahwa itu terjadi karena adanya variasi lahan pertanian dan lahan untuk non pertanian. Paham kan pertanyaannya, ya? Dan pertanyaan terakhir, dari model yang saudara kemukakan, apa yang terpenting untuk menjamin lahan pertanian tersebut berkelanjutan
tidak dapat diganggu untuk kepentingan atau fungsi lahan yang lain. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Dodi Kestaman, MSIE. Promo Pendus berusaha menjawab yang pertama, urgensi dari tiga dimensi yang telah dipaparkan. Yang pertama, penataan ruang kawasan pertanian, kawasan perdesaan. Yang kedua, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang ketiga, kedaulatan pangan. Apa urgensi dari penataan ruang kawasan perdesaan? Sebenarnya penataan ruang kawasan perdesaan ini adalah motor awal untuk melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut. Kenapa? Di dalam tata ruang perdesaan itu harus memuat kawasan pertanian pangan berkelanjutan, di mana kawasan pertanian pangan berkelanjutan tersebut dibagi menjadi dua: lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, itu urgensi dari penataan ruang kawasan perdesaan. Yang kedua, urgensi dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kenapa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini harus dilindungi? Karena semakin menyempitnya luas lahan pertanian yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kabupaten dan kota. Karena apa? Karena terjadi alih fungsi yang terus menerus, baik itu alih fungsi yang terjadi secara sporadik maupun alih fungsi yang terjadi secara sistematis. Oleh karena itu, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini menjadi penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Itu urgensi dari perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Kemudian urgensi dari kedaulatan pangan. Apa urgensi dari kedaulatan pangan? Kalau Indonesia berdaulat pangan, maka sistematis Indonesia itu tahan pangan. Indonesia itu aman pangan. Bagaimana cara mencapai kedaulatan pangan ini? Yaitu dengan melakukan penataan ruang kawasan perdesaan ini. Makanya ini adalah langkah-langkah dari tiga dimensi ini adalah langkah-langkah sistematis. Bagaimana cara melindungi melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan? Caranya adalah dengan penataan ruang kawasan perdesaan tersebut. Bagaimana cara untuk apa melakukan penataan ruang kawasan perdesaan? Ya untuk mencapai kedaulatan pangan bagi Indonesia. Adil dan makmur menurut Dr. Dayan tadi. Itu yang pertama mengenai urgensi. Yang kedua, model yang digunakan aplikatif untuk kota atau kabupaten. Pertanyaan kayak gitu. Prof. Pandis berusaha menjawab, memberikan jawaban. Sebenarnya model yang Prof. Pandis sampaikan ini adalah model yang semuanya bisa dipakai, baik untuk daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Namun perlu menjadi catatan, karena basis pertanian itu adalah desa, artinya wilayah kabupaten lebih menekankan kepada wilayah kabupaten untuk melakukan mengaplikasikan model ini di wilayah kabupaten. Itu yang bisa Prof. sampaikan. Yang ketiga, menyangkut nomenklatur lahan pertanian tanaman pangan, lahan pertanian untuk tanaman pangan. Jadi Prof. Pendus sempat berkontemplasi sesaat waktu itu karena ini menyangkut nomenklatur. Di Undang-Undang 41 2009 jelas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tapi untuk nomenklatur organisasi perangkat desa itu jelas penataan ruang kawasan perdesaan. Nah, kawasan perdesaan itu tidak menutup kemungkinan hanya tanaman pangan saja, bro. Karena basis pertanian itu ada perkebunan, ada peternakan, kemudian ada juga pertanian lahan basah. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyangkut model pertanian. Bagaimana model pertanian ini bisa aplikasi, kemudian apa yang menjadi hal paling penting untuk melaksanakan model ini. Hal paling penting adalah bagaimana rencana tata ruang wilayah, baik nasional, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke rencana tata ruang desa maupun desa adat
itu menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan KP2B tersebut. Kalau rencana tata ruang itu menetapkan KP2B, maka secara otomatis akan ada lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Terima kasih, Prof. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. M. Daud Silalahi SK selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan ataupun bantahan-bantahan. Saya tidak pertanyaan cukup banyak ya, ada sudah. Saya nambah saja, saya melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari baik di saudara maupun pertanyaan yang lainnya. Pendekatan tata ruang, penataan ruang tadi kan Maka kami nyatakan bahwa Saudara C.C. Pareke lulus pada program doktor dalam bidang ilmu hukum dengan yudisium sangat memuaskan. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini Saudara berhak menggunakan gelar doktor. Saya atas nama Rektor Universitas Pajajaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga Saudara yang selama ini mendukung upaya Saudara meraih gelar akademik tertinggi. Mudah-mudahan keberhasilan Saudara akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekedar menambah 2 huruf di depan nama Saudara, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang Saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara, dan menjaga nama baik dan integritas alma mater Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Ijazah doktor tidak diserahkan pada sidang ini, tetapi diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Pajajaran yang akan datang. Sebagai bukti kelulusan Saudara dalam sidang promosi doktor ini, kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama Saudara Dr. J.T. Pareke. Selanjutnya, saya selaku tim ketua promotor akan menyampaikan pesan dan harapan bagi dokter. Pernyataan ketua tim promotor kepada Dr. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promotor dan tim penguji, kami mengucapkan terima kasih kepada keputusan sidang promosi dokter pada hari ini. Kami juga sampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi dokter Saudara J.T. Pareke. Saudara Dr. J.T. Pareke, kami merasa gembira Saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi dokter ini dengan yudisium sangat memuaskan. Kami telah berusaha membimbing Saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan Saudara pada hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan Saudara menempuh segala rintangan yang Saudara hadapi, di samping tentunya jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan oleh Saudara serta segenap keluarga. Saudara Dr. Pareke, kami bangga pada Saudara, jadikanlah peristiwa ini menjadi sejarah terpenting dalam kehidupan Anda yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan Saudara dalam menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada Saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami juga kepada keluarga Saudara. Pada kesempatan yang mulia ini, kami nama promotor, khususnya saya pribadi, mengucapkan permohonan maaf jika dalam proses bimbingan ada hal yang menyinggung perasaan Saudara. Sejak hari ini berakhir sudah tugas kami sebagai pembimbing. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap Saudara tetap menjaga integritas Saudara sebagai alumnus Universitas Pajajaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran yang telah menunjuk dan mempercayakan sebagai tim promotor Saudara Dr. Pareke. Tim promotor Ketua Ida Linda, anggota Dr. Suprabas Baroki SHCN, dan Dr. Amiruddin Ahmad Dayan Imam SHNH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang saya tutup,
Saya persilakan Dr. JP Pareke untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara pada pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang terhormat Ketua Sidang, yang Sekretaris Sidang, Ketua Tim Promotor dan anggota Tim Promotor, tim oponen ahli, dan representatif guru besar, izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang kehidupan saya dan keluarga saya. Saya dilahirkan di Bengkulu 35 tahun yang lalu dari seorang guru SD, kemudian ibu rumah tangga. Saya anak 5 dari 8 bersaudara. Yang di keluarga kami itu menganut sibling republic, di mana kami berlomba-lomba memperebutkan perhatian orang tua. Jadi siapa yang berprestasi itu yang mendapatkan perhatian. Jika tidak, ya mungkin bukan tidak mendapat perhatian, mungkin sedikit terabaikan. Itu. Saya lahir besar di daerah keras, Bu. Tingkat perampokan, tingkat pelecehan seksual, tingkat pembunuhan. Daerah pasar namanya Pasar Minggu. Dan untuk ratingan saya, alhamdulillah saya lolos dari seleksi alam. Karena teman-teman saya itu ada yang diwisuda menjadi ketua parkir, diwisuda menjadi pakar narkoba dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya lolos dari seleksi alam tersebut. Saya menyampaikan permohonan maaf selama ini jika ada tidak tanduk saya atau perkataan dan perbuatan saya yang tidak benar, gitu. Karena saya memang lahir dan dibesarkan di daerah keras, gitu. Dididik juga dengan keras oleh orang tua, karena orang tua ini adalah anak dari seorang veteran TNI. Mungkin itu. Kemudian saya teringat pada surat Yasin ayat 183-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki segala sesuatunya, Allah cukup berkata jadi, maka jadilah. Saya benar-benar ini karena saya menyadari bahwa mungkin 99% itu karena Allah. Saya hanya berjuang 1% bersama tim promotor. Itu yang saya sebut. Pada akhirnya saya teringat dengan beberapa surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana dhaifa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Apabila dia mendapat kesulitan, mungkin bukan 1-2 orang harus tahu, semua orang harus tahu. Alhamdulillah, saya nggak mau itu. Apabila dia mendapat nikmat, dia lupa pada orang-orang di sekitarnya, dia lupa pada orang-orang yang mensyukurnya, dia lupa pada keluarganya yang lebih parah. Dia lupa pada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat padanya. Saya tidak mau itu. Alhamdulillah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kepada ketua sidang yang terhormat, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih. Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga guna memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Penulis sangat menyadari bahwa gagasan pemikiran, perumusan dan pembahasan dalam disertasi ini tidak terlepas dari dukungan arahan dan bimbingan yang tulus dari terhormat pertama Profesor Dr. Idan Murlinda SLMH selaku Ketua Tim Promotor, yang dengan penuh tanggung jawab, kesabaran serta kepercayaannya terhadap penulis selama ini dalam memberikan arahan, pembinaan dan dorongan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi. Kedua,
Dr. Supraba Sekarwati WSHCN selaku anggota tim promotor dengan penuh kesabaran dan kasih sayang memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan disertasi ini. Dan ketiga, Dr. Haji Amiruddin Ahmad Dayan Imami SHMH selaku anggota tim promotor atas bimbingan, binaan, serta penuh keikhlasan tidak hentinya memotivasi penulis dengan keilmuan yang dimiliki untuk menyelesaikan disertasi ini. Untuk itu penulis haturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesehatannya disertai doa untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar para promotor senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan selalu amanah dalam berkarya menjalankan tugas untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya pun disampaikan kepada tim oponen yang terhormat. Pertama, Profesor Dr. M. Daud Silalai SH, Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran atas waktu dan dedikasinya terhadap perkembangan hukum lingkungan, sekaligus dengan dorongan para penulis melalui masukan saran pendapat dalam penyempurnaan disertasi ini. Kedua, Dr. Indra Perwira SHMH yang senantiasa berkenan bagi ilmu dan bertukar pikiran khususnya yang terkait dengan penyelesaian disertasi ini. Yang ketiga, Dr. Yani Bujiwati SHMH yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran dan pandangan untuk menyempurnakan naskah disertasi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis juga sampaikan kepada representatif Guru Besar yang terhormat Profesor Dr. Roni Kastaman MSIE, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran yang berkenan meluangkan waktunya dan bertukar pikiran di sela-sela kesibukannya untuk memberikan masukan, saran dan pandangan untuk menyempurnakan naskah disertasi ini. Demikian pula penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Medika Tri Anggono Ahmad Dokter selaku Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. An Chandraulan SHLMM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Ida Nurlinda SHMH selaku Ketua Program Studi Dr. Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Dr. Niwistiyawati Suryanti SHMH CN selaku Sekretaris Program Dr. Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Dr. Haji Ahmad Dasan SHMA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas perkenan dalam memberikan tugas belajar kepada penulis, Dr. Susianto MSc selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu periode 2017-2001, dan Dr. Hajar Rusnita Hainun MPD selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu periode 2013-2017 atas doa dan dukungannya. Profesor Dr. Herawan Sauni SHMS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Dr. Imam Mahdi SHMH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di sela kesibukannya menyempatkan diri memarahi, menasihati, memotivasi penulis agar segera menyelesaikan studi. Teman-teman seperguruan di Universitas Padjadjaran yang paling berpengaruh pada masa akhir studi penulis, kepada Bapak Dr. Maret Fiatna SHMH dan Dr. Edra Satmaidi SHMH, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk diskusi, memberikan doa dan motivasi kepada penulis. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu terutama ada khusus penulis sampaikan kepada Kando Hendy Patmi SHMH dan Dindo Hendy Sastra Putra SHMH. Terima kasih atas doa dan dukungannya kepada penulis. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman dosen lainnya. Dr. Nopran Harisa SHMH, Petra Saryati SHMH, Emma Eliani SHMH, Rangga Jaya Nuarto SHMH, Sinung Mukti Hungabe SHMH, Sidik Aulia SHI MHI, Miko Ardinata SHMH, dan Ranti Pradityo SHMH. Barisan dosen muda Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Orang-orang baik yang berkesempatan meraih ladang amal untuk menyisikan sedikit rezekinya untuk membantu menyukseskan sidang promosi ini. Bapak Profesor Dr. Sirajuddin MAG MH, Bapak Asar Tumbo SHMH, Dr. Husni Tamrin SHMH, dan Bapak Apri Erisman PhD, Bapak M. Darudin SHMH, dan Bapak Mirza SHMKM. Terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ibunda Islamiyah dan Indrawati serta Ayahanda Samsul Bahri dan Azwardi, segenap keluarga besar Dr. Fahrudin DS Pareke SS SE MSI dan keluarga, Edi Permana Pareke SE dan keluarga, Marleni Yuni SPD, Bismira Deli SPD dan keluarga, Nepi Fitria Esos dan keluarga, Parabi Aslam Pareke Esfud
Vincent Nodela, Ine Lestari ST dan keluarga, Fadli Hidayat dan Wery Tri Kusumaria atas doa dan dukungan diberikan kepada penulis. Terakhir namun yang paling penting, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada orang-orang yang senantiasa mengingatkan penulis bahwa jika pertolongan Allah belum datang sementara perjalanan masih panjang dan ujian semakin deras, maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai obat. Seorang istri yang tercinta, Suci Utami SS MSI, dan ketiga berita hati pelipur dalam hidup kami, Ananda Gundi Akori Pareke, Dinda Alivia Zahira, Yusuf Rahmanullah Pareke, atas dukungan, pengertian dan kasih sayang yang diberikan. Semoga pencapaian ini menjadi semangat dan kebahagiaan bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Bandung, Juni 2017. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada tim promotor dan tim penjaga serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Jangan lupa like and subscribe ya, supaya Pareke Institute semakin berkembang.